Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Kasus kenakalan remaja belakangan santer menjadi headline pada media pemberitaan. Baru-baru ini yang cukup menyita perhatian adalah kasus penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi terhadap David Ozora pada 20 Februari lalu di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dipicu atas laporan kekasihnya AG, Mario tega memukul, menendang hingga menginjak leher David sampai menyebabkan putra dari pengurus GP Ansor ini tak berdaya hingga koma. Perbuatan keji tersebut bahkan sengaja direkam oleh Mario dan rekannya dan menyebarkannya di media sosial. Selain kasus Mario Dandi, pemberitaan lain yang cukup meresahkan adalah aksi tawuran antar remaja di Jalan Keramat Jaya Baru. Dalam sebuah video pendek tersebut, terlihat anak-anak remaja tengah berlarian mengejar lawan mereka. Pemirsa, baru-baru ini aparat juga turut mengamankan sejumlah remaja yang kedapatan tengah melakukan perang sarung. Polisi juga menertibkan dan membubarkan banyak remaja yang masih nongkrong atau berkeliaran di luar rumah. Anehnya, aksi kenakalan remaja ini terjadi saat memasuki bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan di mana seluruh umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, indahnya Ramadan, baru saja kita menyaksikan bagaimana kekerasan remaja yang sekarang ini semakin mengagetkan kita. Bukan hanya kenakalan, keisengan, kejahilan, tapi merupakan sebuah tindakan yang sungguh kriminal dan seperti penuh dengan dendam. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang membuat para remaja ini sampai tega melakukan hal seperti itu kepada sesama remaja, kepada orang lain, dan apakah ada orang yang kira-kira perlu kita tanyakan atau kita mintakan pertanggungjawabannya? Salah siapa remaja di sekitar kita menjadi begitu kejam? Nah, di indahnya Ramadan kali ini sudah hadir guru-guru kita di sini yang juga kita akan membahas berbagai macam hal. Ada Gusan, ada Ustadz Azhari, ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mulai dari Ustadz Azhari dulu kalau begitu. Saya merasa paling remaja di Itu antara dia. Saya 17 tahun loh. Karena yang pakai sneakers cuma beliau aja. Keren lagi sepatunya. Ya, bagaimana Ustadz? Oke. Soal kenakalan remaja, variabelnya banyak ya. Tapi satu diantaranya usia remaja itu kan usia eksplorasi jati diri. Ya. Mereka ketika mereka mengeksplorasi jati dirinya, mereka nggak butuh positif atau negatif. Yang penting eksis. Oh. Ini PR juga. Iya. Yang kedua, mereka memasuki usia transisi di mana anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Jadi ini yang membuat mereka gampang labil. Karena itu yang bisa dilakukan ya barangkali ya dari orang tua, kedekatan emosional, membangun kedekatan emosional kepada anak, misal dari sosok ayah kepada anak. Peran ayah itu luar biasa menurut saya. Kita lihat di Al-Quran, komunikasi terbanyak itu adalah komunikasi ayah ke anak. Ini orang komunikasi nih, Chris. Langsung berubah dulu. Komunikasi ibu ke anak itu cuma satu kali. Ibunya Siti Maryam kepada anaknya. Selebihnya semua komunikasi antara
ayah ke anak, Oh. Luqman Hakim ke anak, Yakub ke Yusuf, Nabi Ibrahim ke Ismail, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kita lebih proaktif nih sebagai ayah nih. Kalau saya melihat dari sosok laki-laki, Iya. membangun kedekatan emosional, janji ke anak dengan Tapi enggak hal-hal juga ya. yang Tunggu dulu anak potong. Oh, siap. Gimana Kiai? Gimana? Bagaimana kalau mereka Waduh. yang kebetulan nggak punya orang tua, anak yatim, Ya. Atau ayahnya jauh gitu. atau ayahnya jauh. Bekerja di luar kota. Kalau ayah jauh sekarang ada komunikasi lah melalui HP segala macam. Nah tapi kalau mereka yang namanya single parent, Ya, ayahnya kabur gitu. ayahnya kabur dan gak jelas di mana adanya. Iya. Iya. Nah, Makanya tanda kutipnya bukan kedekatan fisik aja, kedekatan emosional. Hubungan yang melibatkan dua emosi. Ini ayah harus ayah kandung Enggak. atau sosok Enggak ayah? dong, enggak dong. Sosok ayah sambung? Bahkan kalau harus ayah kandung, banyak orang yang punya ayah tapi kehilangan figur ayah di rumah. Dia Iya, punya ayah tapi iya. kehilangan figur ayah. Betul, Karena betul. ayahnya pulang cuma say hello apa kabar? Sehat, udah selesai. Iya. Dia nggak melibatkan kedekatan emosional kepada Iya. anak. Tentu tidak cuma ayah. Iya. Semua yang terlibat di rumah tangga, Iya, di artinya keluarga ini dan satu seterusnya. gejala sudah terjadi adanya kebuntuan komunikasi keluarga. Iya, kalau kita besarkan lagi Kiai, bukan cuman kita lihat dari keluarga, kedekatan keluarga memang penting. Sosok seorang ayah, seorang ibu penting. Penting. Tapi kalau kita lihat dari kondisi sosial di sekitar kita, apakah memang ada perubahan sekarang yang membuat anak-anak ini menjadi begitu kejam? Satu tadi dia ingin mengeksplorasi jati dirinya, tapi mereka nggak bisa mampu mengontrol emosi dirinya. Nah, maka di dalam Islam justru Ramadan itu mengajarkan dan mendidik manusia mujahadatun nafs. Yakni adalah kita jihad, berjuang melawan emosi kita. Ya, Sampai Allah jelaskan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan kedamaian, ketentraman ketika manusia itu sudah mampu bisa mengontrol dirinya, emosi dirinya. Ramadan adalah perjalanan pertama. iya. Edukasi yang paling tinggi. Bagaimana kita bisa mampu. Kalau hilang nilai Ramadan, maka hilang juga mereka. Jadi yang sekarang terjadi adalah karena mereka hanya puasa tapi nggak ngerti nilai Ramadan. Oke, saya ke Gusan kalau begitu Kiai. Kalau kita bicara mengenai nilai Ramadan sendiri, Gus, ini anak-anak yang sampai tega melakukan beberapa kekerasan seperti ini nih, apakah tidak mendapatkan pendidikan atau edukasi agama yang baik sebenarnya? Saya kira permasalahannya ada pada yang namanya kriswah, Apa itu? krisis uswah hasanah. Oh iya. Jadi mereka mencari figur untuk di copy paste. Usia-usia itu adalah usia untuk mencari siapa yang mestinya saya buat contoh untuk bagaimana saya menjadi siapa. Nah, krisis uswah ini menjadi problem tersendiri ketika pola komunikasi dan juga pola pendidikan antara orang tua dan anak. Ini usia-usia sekarang ini itu teknologi ini kan cepat banget. Betul. Kadang-kadang kita seusia 8 tahun belum tentu kemampuannya seperti yang pada saat kita Anak dulu, sekarang ini. anak sekarang ini Dibanding gitu kan. dulu, ya betul. Nah, maka kalau misalnya orang tua tidak bisa mengejar kemampuan itu, Ya. maka dia akan diopeni oleh orang lain. Oh. Nah, dia Bulan waktunya nih. Nah, iya, bulan matang waktunya. iya gitu. Jadi terlalu cepat. Jadi menurut saya karena memang kesalahan pada uswah yang tidak benar gitu kan. Nah, maka menurut saya hal yang terbaik adalah ketika ada koreksi bagi kita orang tua, walaupun tidak sepenuhnya harus ada hubungan. Kalau orang tuanya baik, anaknya menjadi baik kan belum tentu. Nabi Ibrahim anaknya atau seperti itu dan lain sebagainya kan ya. Iya, iya. Nah, dan lain sebagainya. Maka saya kira uswah itu paling penting. Ya, kalau fasilitas yang diberikan begitu lengkap kepada anak ini berpengaruh nggak nih? Pengaruh. Gimana? Saya tertarik tadi Iya. di uswah krisis prototipe apa yang Iya. mereka harus contoh. Saya kira ini penting banget. Karena itu ini juga tugas saya lah paling tidak para dai misalnya ya. Saya misalnya masuk di kalangan mereka, saya nggak pakai koko bro, pakai kaos biasa, blazer atau outfit saya nggak begini gitu, lebih nyantai dan lain-lain. Karena dakwah itu dengan bahasa mereka, Iya. bahasa mereka itu ya begitu. Kalau kita saklek dan seterusnya, mereka kan bilang, lu kayak khutbah Jumat di sini. Iya, iya. Jadi Atau jangan-jangan ada perlu ketidakrelevanan
Iya, yang akhirnya nggak dilihat ngeblend. oleh anak-anak itu? Akhirnya nggak ngeblend antara Iya, nggak ngeblend. pola pikir kita Ya. dengan pola pikir mereka dengan asupan teknologi yang sangat cepat. Oh Nah, iya. ini akhirnya komunikasi yang nggak ngeblend jadinya. Betul. Iya. Nah, nggak ngeblendan inilah yang membuat Kiai yang lebih senior. bisa ngeblend nggak nih? Ya. Maaf ya Kiai, maaf. Yang lebih Allah senior. Subhanahu wa Kalau Ta'ala ketemu dengan berfirman, anak-anak "Ud'u remaja ila itu gimana? sabili Kiai? rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah Hasanah. wajadiluhum billati hiya Hiya ahsan." ahsan. Bagaimana mempergauli mereka dengan cara yang tepat. Ahsan itu yang tepat. Yakni ada kondisional. Jadi biar mereka bisa beradaptasi. Ya. Anak sekarang ini terjadinya tawuran, kemudian mereka berkelahi, kelompok dengan kelompok gengnya. Jawabannya pertama adalah tadi karena kurang edukasi moral. Ya selama ini kan kita sadari kalau kita bicara edukasi moral, edukasi yang berjalan di negara kita kalau kita boleh koreksi hanya transfer knowledge, kurang pendidikan budi pekerti, kurang pendidikan agama. Sehingga inilah bagian yang terjadi ketika kita mengambil jalan itu. Dan yang kedua, ya bagaimana mereka ini kita bentuk menjadi remaja yang eksis. Sekarang ini kan mereka mengeksis dengan emosionalnya, bukan eksis lagi dengan intelektualnya, Iya, iya. bukan eksis lagi dengan skill dan keterampilannya. Iya. Nah, apa sebabnya? Yang kedua adalah kurang contoh. Contoh. Kurangnya contoh tadi. Ya. Contoh yang kurang. Banyak orang pandai memberikan contoh, tapi nggak semua orang bisa menjadi contoh. Nah, bagaimana kita bisa menjadi contoh di tengah-tengah mereka? Kita lihat kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya. Bagaimana Nuh gagal mewujudkan anaknya yang bernama Kan'an untuk sebagai penerus, bahkan dia sendiri menjadi perintang dalam kehidupan rumah tangga dan dakwanya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ini luar biasa. Kenapa? Karena di situ kurang ada contoh. Bapaknya oke, istri dan kalangan keluarga kurang menjadi contoh. Sekarang di tengah dunia digitalisasi, mereka banyak contoh-contoh yang mereka ambil. Sementara di tengah keluarga tidak ada contoh yang positif. Baik Kiai, Ya. kita tahan sampai di situ dulu. Menyambung juga nanti di segmen selanjutnya dari apa yang tadi Kiai katakan mengenai digitalisasi. Tapi sebelumnya kita ambil kesimpulan sedikit dari guru-guru kita yang sudah menyampaikan tentang kekerasan remaja ini, bahwa kita penting sekali untuk bisa menjadi contoh dari mereka, orang-orang tua, dan juga bagaimana kita membahasakan dengan apa yang selama ini mereka lakukan, sehingga ketika kita mengasih tahu, memberikan nasihat, memberikan masukan, mereka bisa mengerti. Bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar, tapi kata-kata yang masuk ke hati. Itu tekniknya berbeda. Dan juga perbuatan. Nah, yang tidak kalah penting juga bagaimana mencontohkannya dari kegiatan kita sehari-hari, termasuk dari dunia digital atau dari sosial media yang sepertinya sekarang ini sosial media itu seperti menelanjangi orang yang menggunakannya. Ini membuat kita menjadi semakin bingung, semakin heran, semakin bertanya-tanya ada apa dan bagaimana kekuatan sosial media ini dan bagaimana cara kita untuk bisa menghandle-nya. Nah, itu akan kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.